Perkenalkan, nama saya Marcelino Francisco Sumakul dengan NIM 20210112. Saya adalah mahasiswa program studi Teknik Informatika dari Universitas Negeri Manado, yang saat ini sedang mengikuti program Kampus Merdeka Studi Independen Data Science dari perusahaan Jakarta Smart City. Proyek atau studi independen adalah suatu bentuk kegiatan yang mengakomodasi kegiatan mahasiswa yang memiliki passion dalam mewujudkan suatu karya besar atau melahirkan beberapa ide baru yang inovatif, serta dapat menghubungkan perguruan tinggi dengan dunia usaha dan industri. Pada studi independen ini berfokus khususnya pada studi data science, yang adalah sebuah bidang studi yang bergerak dalam menggali atau mengelola suatu data sehingga menemukan data atau informasi yang baru dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang, contohnya dalam bidang kesehatan hingga untuk memperluas bisnis. Walaupun data science dapat diterapkan pada lingkup yang luas dan dapat digunakan dalam berbagai bidang, tetapi pada saat ini di Indonesia, kekurangan tenaga kerja yang berkeahlian dalam bidang data science, bahkan masih banyak mahasiswa yang masih awam dengan bidang data science ini, sehingga pertumbuhan tenaga kerja dan bidang data science terbagi cukup lambat. Maka dari itu, diharapkan dengan adanya proyek atau studi independen yang berfokus pada data science ini, mahasiswa dapat menambah ilmu pengetahuan tentang bagaimana bidang data science ini bekerja dan dapat lebih memperdalam lagi dalam melatih keahlian mahasiswa dalam bidang data science sehingga bisa menghasilkan para data scientist baru yang siap meneruskan tongkat estafet dan mencerdaskan generasi-generasi selanjutnya. Tujuan diadakannya studi atau proyek independen ini, khususnya dalam bidang data science, adalah untuk menambah ilmu dan wawasan tentang data science, baik itu dilakukan dalam bentuk teori ataupun praktek, sehingga mahasiswa mampu mengelola suatu data dan menemukan informasi atau data-data baru. Manfaat dari adanya studi dan proyek independen ini, khususnya dalam bidang data science, yang dapat mendekatkan perguruan tinggi antara usaha dan industri. Dan bagi mitra, manfaatnya adalah adanya masukan saran, ide, serta gagasan yang dapat menambah wawasan dari mahasiswa yang kiranya dapat berguna dan dapat diterapkan oleh mitra. Dalam pelaksanaan pemberian materi, setiap minggunya para mahasiswa mendapat ilmu pengetahuan dari mitra dengan topik sebagai berikut. Waktu pelaksanaan, topik materi yang diberikan minggu pertama, mahasiswa diperkenalkan bagaimana menggambar umum data, bagaimana data itu visualisasikan, dan kenapa data itu harus divisualisasikan. Selanjutnya, mahasiswa diberikan beberapa jenis dashboard yang kiranya dapat membantu mahasiswa dalam memperbanyak referensi maupun memperdalam pengetahuan tentang data. Selain itu, pada minggu ini, mahasiswa mulai belajar lebih mendalam tentang data, di mana data itu sendiri memiliki berbagai macam sisi yang dapat dijelaskan secara satu persatu, mulai dari bagaimana cara berpikir tentang data hingga atribut dari suatu data dan tipe data itu sendiri. Minggu kedua, pada minggu ini, gambaran umum teknik data science juga diperlihatkan kepada mahasiswa, bagaimana interpretasi data itu sendiri, bagaimana data science itu diproses, hingga metodologi data science.
Setelah itu, mahasiswa dibawa untuk memahami tentang kebijakan yang dibuat setelah ditemukannya data atau informasi yang baru. Dengan adanya data dapat membuat kita memprediksi tentang COVID, menganalisasi pada pola kemacetan dan mobilitas, serta pengenalan gambar dan analisis video. Lalu, gambaran umum engineering juga diberikan oleh mitra pada minggu ini. Engineering data dibutuhkan untuk memperjelas bagaimana cara mendesain, membuat, menyimpan, memperkaya, dan serta memproses suatu data. Sehingga lahirlah beberapa kata seperti data collection dan data preparation. Minggu ketiga, selanjutnya pada minggu ini, mahasiswa diperlihatkan contoh laporan tentang aduan masyarakat, baik itu tentang banjir dan tentang corona. Pada minggu ini juga mahasiswa belajar tentang pengenalan segmentasi penduduk. Diharapkan dengan adanya pengenalan ini, mahasiswa lebih mengerti tentang menganalisis geografi penduduk sehingga melakukan analisis clustering. Minggu keempat, pada minggu ini, mahasiswa dijelaskan tentang infrastruktur on-premise dan cloud, bagaimana perbedaan antara cloud dan on-premise dilihat mulai dari responsibilitas, hosting, penyebaran, pengiriman, dan siapa yang paling menghemat energi. Adanya penjelasan ini diharapkan mahasiswa menjadi tahu dalam menggunakan kedua infrastruktur ini sesuai kebutuhan masing-masing. Selain itu, materi terakhir yang diberikan ialah tentang teknik regresi dasar yang berguna untuk mempelajari adanya hubungan antara suatu variabel data dengan yang lain atau dapat digunakan untuk melakukan prediksi atau forecasting pada suatu data. Setelah 4 minggu pelaksanaan pemberian materi, mahasiswa selanjutnya masuk pada tahap konsultasi tentang proyek yang akan dibuat kepada mitra dengan pembagian topik konsultasi sebagai berikut. Waktu pelaksanaan materi konsultasi. Minggu pertama konsultasi yang dilakukan adalah untuk mengatur atau menyusun latar belakang masalah pada proyek yang akan dibuat, juga sekaligus menentukan rumusan masalah. Minggu kedua, konsultasi yang dilakukan adalah terkait metodologi yang akan digunakan pada proyek tersebut serta pengkoreksian apabila ada hasil analisis yang kurang tepat. Minggu ketiga, konsultasi kali ini lebih berfokus pada penyempurnaan hasil analisis serta menentukan atau membuat suatu rekomendasi kebijakan yang kiranya terlahir dari adanya hasil analisis. Minggu keempat, dilakukan finalisasi tugas sebelum dipresentasikan pada ujian akhir. Anggota kelompok latar belakang COVID-19 telah berjalan kurang lebih 2 tahun. Pada awalnya, COVID-19 muncul sebagai pandemi dan sekarang beralih menjadi endemik. Coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Total kasus di Indonesia 19 Oktober 2022 adalah 6,4 juta kasus dan total kasus di dunia 626 juta kasus. Sejak awal pandemi, data perkembangan COVID-19
yaitu data kasus yang terindikasi, sembuh, bergejala, meninggal, selalu diupdate setiap hari. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Pemanfaatan data COVID-19 menjadi salah satu indikator untuk mengetahui penyebaran COVID-19, prediksi jumlah kasus, pengelompokan kasus, maupun klasterisasi kasus. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengklasterisasi kasus COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta sebagai bentuk rekomendasi bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan klasterisasi yang dihasilkan. Tujuan proyek 1. Untuk melakukan pengelompokan data pada kasus COVID-19 berdasarkan variabel positif dan meninggal pada Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan metode clustering serta memvisualisasikannya. 2. Untuk melakukan prediksi pada kasus COVID-19 berdasarkan variabel positif dan meninggal pada Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan metode regresi linier serta memvisualisasikannya rumusan masalah. 1. Bagaimana hasil klasterisasi COVID-19 di DKI Jakarta dengan menggunakan metode Kamins. 1. Bagaimana hasil klasterisasi kasus COVID-19 di DKI Jakarta dengan menggunakan metode Kamins. 2. Bagaimana membuat prediksi kasus COVID-19 menggunakan regresi linier. 3. Bagaimana hasil visualisasi dari data COVID-19 berdasarkan hasil klasterisasi dan prediksi. Konteks data. Data yang kami gunakan diambil dari data COVID-19 harian yang dipublikasikan Jakarta Smart City dengan rentang waktu 6 bulan dari 1 April sampai dengan 30 September 2022. Metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode atau model sebagai berikut. Yang pertama, Kamins clustering. Untuk membuat visualisasi data, kami memutuskan untuk menggunakan tools Orange dengan metode Kamins clustering dan tabelau. 2. Regresi linier. Untuk membuat prediksi dari jumlah kasus dan korban dari pandemi COVID-19. Regresi linier. Model regresi linier merupakan model yang paling sering digunakan dalam analisis statistika. Model regresi linier ini digunakan untuk menyatakan hubungan fungsional antara satu atau beberapa variabel bebas atau prediktor terhadap suatu variabel terikat atau respon. Kedua, Kamins clustering. Kamins clustering adalah metode untuk mengkategorikan atau mengelompokkan objek sesuai dengan atribut yang sama atau karakteristik ke dalam sejumlah grup atau jumlah bilangan bulat positif. Ini mendefinisikan sebuah klaster oleh massa yang mewakili means dari klaster. Setelah itu ada hasil yang dicapai. Yang pertama, klaster data kasus positif per kabupaten kota September 2022 berdasarkan hasil klaster data
kasus positif COVID-19 per kabupaten kota pada bulan September 2022 menunjukkan bahwa klaster 1 atau C1 mendominasi hasil. Sehingga hal ini menunjukkan jumlah kasus positif di DKI Jakarta kurang dari 40.000 kasus. Kedua, klaster data kasus meninggal per kabupaten kota. Berdasarkan hasil klaster data meninggal per kabupaten kota bulan September 2022 menunjukkan sebagian besar berada di klaster 1 atau C1 atau kurang dari 500 kasus per kabupaten kota. Yang ketiga, klaster data kasus positif harian per kecamatan di Jakarta Pusat. Berdasarkan hasil data kasus positif harian per kecamatan di Jakarta Pusat menunjukkan sebagian besar berada di klaster 1 atau C1 kurang dari 19 kasus positif. Sedangkan Kecamatan Kemayoran berada di klaster 2 atau C2 dengan total kasus lebih dari 28.000 kasus. Kesimpulan hasil klasterisasi secara umum, algoritma Cummins dapat digunakan untuk clustering penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta. Hasil clustering terbagi menjadi 3 klaster, yaitu klaster 1 adalah kelompok dengan jumlah kasus rendah, klaster 2 adalah kelompok dengan jumlah kasus sedang, klaster 3 adalah kelompok dengan jumlah kasus tinggi. Selanjutnya, hasil prediksi 1. Prediksi data kasus positif per kecamatan di Jakarta Pusat September 2022. Pada sumbu Y atau linear regression menunjukkan hasil prediksi dari kasus di semua kecamatan pada kota Jakarta Pusat. Hasil prediksi kasus positif tertinggi di Kecamatan Kemayoran, hampir 30.000 kasus. Hasil prediksi sama dengan hasil yang sebenarnya. 2. Prediksi data kasus meninggal per kabupaten kota. Pada sumbu Y atau linear regression menunjukkan hasil prediksi data dari kasus meninggal per kabupaten kota pada bulan September 2022. Hasil prediksi kasus meninggal tertinggi di Kabupaten Kota Jakarta Timur hampir 700 kasus. 3. Prediksi kasus positif mingguan per kabupaten kota berdasarkan hasil prediksi kasus positif mingguan per kabupaten kota menunjukkan bahwa sumbu Y atau linear regression terbanyak ada di Kabupaten Kota Jakarta Timur yang memiliki kasus hampir 50.000 kasus. Sesudah hasil yang dicapai terakhir, rekomendasi kebijakan dari hasil klasterisasi dan prediksi penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta menjadi referensi atau rujukan kepada pihak berwenang dalam mengambil keputusan terkait penanggulangan penyebaran COVID-19. Penutup, dengan adanya program studi atau proyek independen data sains ini membuat saya lebih memperluas tentang ilmu di bidang data sainstik maupun data analistik. Banyak pengalaman yang bisa saya dapatkan kali ini, mulai dari bagaimana membuat dashboard di Google Data Studio, bahkan membuat dashboard di software Tableau. Selain memiliki pengalaman di dalam membuat dashboard, program ini juga membuat saya lebih berpikir kritis dalam mencoba menyelesaikan suatu masalah
Di program ini, saya dapat merasakan bahwa bekerja sama dengan teman lainnya dalam menyelesaikan suatu masalah lebih baik daripada hanya bekerja sendiri. Selain itu, setelah menyelam lebih dalam ke bagian seperti metode maupun teknik, saya menemukan lebih banyak lagi metode dan teknik yang kiranya dapat berguna untuk saya aplikasikan di kemudian hari. Sekian hasil dari laporan proyek yang saya buat, dan terima kasih untuk pengalaman yang telah diberikan. Terima kasih.